Oke, ini di antara buku atau daftar pustaka yang bisa kalian pelajari nanti ya, untuk kalian ya untuk tambahan belajar nanti ya. Buku-buku lama ya, buku-buku ya memang buku-buku yang dasar ya ini ya, dasar-dasar fondasi ada di sini ya. Ada di punyanya Bowles, punya Tomlinson ya. Terus kalau yang di kita punyanya Sosro Darsono ya. Itu silakan dicari nanti bisa kayaknya udah banyak PDF-nya ini di internetnya. Silakan dicari nanti untuk sebagai pengayaan. Pondasi tiang ya kita nanti pondasi tiang akan bahas penggunaan pondasi tiang, penggolongan pondasi tiang, kemudian daya dukung, ya, daya dukung kelompok, daya dukung eh, daya dukung pondasi tunggal, ya pondasi tiang tunggal, kemudian nanti daya dukung pondasi tiang kelompok, ya ada efisiensi, ya kemudian ada distribusi beban pada pondasi kelompok. Pondasi tiang digunakan bila dijumpai kondisi tanah dasar pondasi ya merupakan daya yang mempunyai daya dukung tinggi itu terletak pada kedalaman yang cukup besar dengan rasio D per B-nya di atas 10. Ya, per B di atas 10. Di D itu kedalaman, B itu lebar, lebar pondasi. Di kedalaman dibanding dengan lebarnya itu di atas 10. Maka kita gunakan pondasi tiang. Ya. Pondasi tiang digunakan antara lain untuk menopang bangunan di mana tanah pendukungnya terdiri dari tanah lunak atau mempunyai daya dukung yang rendah. Ya, menopang bangunan yang tanah apa lapisan tanah pendukung yang kuat letaknya jauh di bawah ya dalam. Kemudian menopang bangunan yang terletak di atas air seperti pilar jembatan, dermaga dan bangunan air lainnya. Kemudian menopang bangunan yang berada di atas tanah timbunan yang tebal yang dapat menimbulkan penurunan yang besar. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi L ini sangat dalam ya. Jadi daya dukung tanah yang cukup ya atau eh, daya dukung tanah yang tinggi itu berada jauh di kedalaman. Maka kita memakai pondasi tiang atau pondasi dalam ya berupa tiang-tiang seperti ini ya. Ini ilustrasi gambarnya. Oke, ini juga kalau yang di bangunan air ya, pilar jembatan di atas timbunan. Jenis-jenis tiang, pondasi tiang berdasarkan material yang digunakan, berdasarkan teknik pemasangan, dan berdasarkan cara meneruskan beban. Ya, berdasarkan materialnya, bisa tiang dari kayu, tiang dari beton, ataupun tiang dari baja. Ya, umumnya tiga macam ini ya kalau berdasarkan jenis material.
kalau dari fondasi tiang kayu, ya di antara kekurangan dan keunggulannya, gaya dukungnya relatif kecil ya dibandingkan dengan beton maupun baja. Kemudian kalau kayu dia mudah hancur ya, seiring dengan waktu ya, atau juga ketika dipancang dan juga bisa dimakan rayap atau serangga lainnya. Kemudian sulit untuk memperoleh dimensi yang sesuai, ya, ukuran yang sesuai, walaupun relatif murah harganya ya. Namun kalau dia terendam air, kayu biasanya lebih kuat ya, lebih tahan lama dan tidak mudah lapuk kalau dia sepenuhnya terendam di dalam air. Nah, tiang pancang kayu juga bisa kita gunakan untuk memperbaiki daya dukung tanah lunak yang biasanya disebut dengan pondasi cerucuk kayu. Kemudian kalau yang dari beton ya, concrete pile, ya, ada yang pracetak ya. Ya, jadi dibuat terlebih dahulu di pabrik ya. Setelah mengeras dan mencapai umur lalu dipancangkan di lokasi pondasinya ya. Bentuknya biasanya di ujung salah satu ujungnya dibuat runcing ya. Bisa yang beton konvensional, bisa juga beton prategang. Ya, ilustrasinya seperti ini ya. Tiang pancang beton. Untuk bentuk penampang bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk persegi, jur sangkar ya, bisa berbentuk segitiga. Untuk beton tiang beton pracetak. Kekurangan dan keunggulan pondasi tiang pancang beton memerlukan tempat yang luas untuk pencetakannya, memerlukan waktu atau tempo untuk siap dipancangkan, memerlukan alat berat ya untuk penanganan transportasi maupun pemancangan. Keunggulan mutu beton dapat diatur dengan mudah ya. Kemudian mempunyai kapasitas daya dukung yang besar jika dibandingkan dengan tiang pancang kayu, pondasi tiang kayu. Itu tadi yang di apa yang precast ya, yang dibuat di pabrik. Kemudian ada lagi yang dibuat di tempat, ya, dicor tempat, ya, cast in place concrete file. Ya, ini dibuat dengan memindahkan tanah terlebih dahulu, ya, di tanah dibor, ya, dibor, kemudian diisi dengan adukan beton. Ya. Contoh dari tiang beton cor setempat adalah tiang bor atau bor pile, ya. Ya. Untuk daerah perkotaan dengan permukiman yang padat dan penuh bangunan tinggi, maka penggunaan tiang bor sangat cocok karena mengurangi kemungkinan terangkatnya tanah, ya, kemudian mengurangi kebisingan karena alat berat, ya, dan getaran, ya, karena pemancangan dengan alat kan akan bergetar, ya, yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap bangunan di sekelilingnya maupun gangguan terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga adalah fondasi tiang baja, steel pipe. Ya, bisa berupa pipa ya lingkaran, ya, bisa berupa segi empat ataupun profil H ataupun profil I. Nah, pembagian jenis-jenis yang pondasi tiang berdasarkan teknik pemancangan ada kalau pondasi tiang pracetak ya precast concrete pipe ya dipasang dengan dipancangkan atau ditumbuk. Ditumbuk dengan digetarkan
atau dipasang dengan ditanam ke dalam tanah. Ya, kalau yang cor setempat ya bisa dengan apa? Dipenetrasi ataupun digali ataupun dibor. Kemudian pembagian berdasarkan cara tiang meneruskan beban. Ada yang namanya end bearing pile ya. Jadi kekuatan dari tiang, pondasi tiang ini hanya mengandalkan kekuatan pada ujung tiang, pada ujung tiang. Kemudian yang B adalah daya dukung gesek atau friction pile. Ia mengandalkan kekuatan gesekan antara tanah di sepanjang tiang sebagai penopang bangunan. Atau yang ketiga adalah gabungan, ya, gabungan dari end bearing dan friction pile. Nah, iya, ilustrasinya kalau yang end bearing, iya, yang A ini dia hanya mengandalkan kekuatan di ujung tiang. Jadi tiang panjang, tiangnya dipancangkan sampai ke tanah keras, lalu kekuatan ada di ujung tiang. Kalau yang B hanya mengandalkan gesekan, hambatan pelekat namanya ya. Jadi tiang panjang kalau dimasukkan ke tanah, dia akan seperti dijepit gitu ya. Nah, jadi hanya mengandalkan kekuatan jepitan dari tanah terhadap tiang. Ataupun yang ketiga, kombinasi antara hambatan pelekat dan end bearing dan daya dukung ujung. Beban izin dan panjang pondasi tiang. Beban izin berdasarkan jenis apa, material. Kalau kayu biasanya antara 1,5 sampai 25 ton. Untuk komposit 20 sampai 30 ton. Untuk beton ya 30 sampai 50. Untuk tip baja ya bisa 30 sampai 60. Untuk panjang pondasi kayu ya menyesuaikan dengan apa, panjang kayu yang tersedia di pasaran ya 6 sampai 8 meter. Komposit bisa sampai 45 meter. Untuk cor setempat bisa sampai 30 meter dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya tentang daya dukung pondasi tiang. Bila tiang panjang dipancangkan masuk ke dalam tanah sampai mencapai tanah lapisan keras, ya, tanah keras. Ini tadi ya, end bearing ya. End bearing, nomor dua itu friction pile, ya, ya. Nomor satu tadi end bearing, nomor dua ini adalah friction pile. Jadi mengandalkan, kalau yang nomor dua mengandalkan hambatan pelekat atau eh, apa, jepitan sekeliling tiang. Untuk daya dukungnya, ya, daya dukung batas Q ultimate, Q ultimate ditambah dengan berat sendiri itu harus sama dengan daya dukung ujung ditambah daya dukung pelekat atau gesek ditambah berat tanah yang didesak oleh tiang. Ya, bila diasumsikan WP sama dengan WS, maka Q ultimate sama dengan daya dukung ujung dan ditambah daya dukung pelekat. Ya, GS ditambah KB. Daya dukung ujung KB dapat dievaluasi dengan mengalihkan daya dukung batas di ujung tiang KB dikalikan luas penampang ujung tiang. Ya, KB adalah
Q besar ya, sama dengan Q kecil B dikalikan AB. Ya. Daya dukung batas di ujung tiang dikalikan luas penampang tiang. Kemudian daya dukung gesek dihitung dengan mengalihkan lekatan antara sekeliling tiang dengan luas dari kulit tiang. Ya. Di frictionnya dikalikan dengan keliling keliling tiang. Ya. Luas dari keliling tiang, luas dari kulit tiang. Kemudian daya dukung izin adalah daya dukung ultimate dibagi dengan angka keamanan. Angka keamanan biasanya antara dua setengah, satu setengah sampai tiga, tiga ya, atau dua setengah sampai tiga. Tapi kalau kalau misalnya sudah sering sekali bisa ngambil satu setengah ya, satu setengah sampai tiga. Evaluasi daya dukung pondasi tiang untuk mengevaluasi daya dukung pondasi tiang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Antara lain, berdasarkan sifat teknis tanah, dua berdasarkan hasil pengujian sondir dan SPT, tiga berdasarkan hasil pengujian pembebanan tiang atau kalendering ya. Yang keempat berdasarkan rumus dinamis. Oke, yang pertama evaluasi daya dukung pondasi tiang berdasarkan sifat teknis tanah. Tanah pendukung pondasi bangunan dapat berupa tanah berbutir halus, ya, berbutir halus ataupun berbutir kasar. Jadi, kalau tanah berbutir halus itu berarti dia punya nilai C, punya nilai kohesi, ya, kohesinya besar. Terus sudut gesernya kecil. Jadi ciri tanah berbutir halus itu adalah sudut gesernya kecil, lalu nilai kohesinya besar. Sedangkan tanah berbutir kasar itu mempunyai sudut geser yang besar, tetapi nilai C yang kecil, ya, relatif kecil C-nya. Ini contoh contoh tanah kohesi, ya tanah yang mempunyai nilai C besar itu misalnya tanah lepung, ya, tanah lempung, tanah liat, tanah lanau. Nah, itu nilai C-nya besar, tapi sudut gesernya kecil. Ya. Kalau tanah yang berbutir kasar, ya sudut gesernya besar, tapi C-nya kecil. Ya, itu adalah misalnya pasir, ya, kerikil, itu adalah tanah non kohesif namanya. Ya. Jadi ada tanah kohesif itu jadi ingat C, C itu singkatan dari kohesi. Ya, berarti kalau nilai C-nya besar, maka dia tanah kohesif. Ya, tanah kohesif itu misalnya lempung, lanau, tanah liat. Kalau tanah non kohesif, berarti dia tidak ada nilai C atau nilai C-nya. Oh, ini tadi yang kohesif tadi nilai C-nya besar ya. Nah, kalau yang non kohesif berarti nilai C-nya cenderung kecil ya, bahkan nol. Tapi sudut gesernya besar ya. Nah, maka untuk daya dukung pondasi tiang pada tanah berbutir halus atau tanah kohesif, rumusnya adalah ini CU kali NC kali AB. CU adalah kohesi, NC adalah nilai faktor daya dukung untuk pondasi tiang bisa diambil angka 9. AB adalah luas penampang ujung tiang. Ya, nah, ini untuk mengambil nilai NC bisa pakai ini ya.
bisa memakai grafik ini seperti yang kita ajarkan waktu fondasi dangkal ya untuk mencari nilai NC. Ya, ini luas penampang ya. Kalau lingkaran seperempat PD kuadrat. Kalau bujur sangkar berarti sisi kali sisi. Ini adalah rumus luas penampang. Untuk daya dukung gesek, ya, daya dukung hambatan pelekat, K, eh, kita rumusnya adalah CA dikali AS. CA adalah adesi atau gesekan, nilai gesekan antara tanah dan tiang, kulit tiang. Sedangkan AS dan luas permukaan kulit tiang. Ya, nilai CA bisa kita hitung dengan rumus ini. Punyanya Tomlinson ini, metode alpha, bisa pakai ini, CA sama dengan alpha kalikan rata-rata CU. Rata-rata kohesi sepanjang tiang. Ya, rata-rata kohesi tanah sepanjang tiang. Untuk alpha bisa nilainya bisa diambil 0,45. Nah, ini variasi nilai apa, alpha terhadap C. Ini kalau misalnya tanahnya berlapis ya, maka CU diambil CU rata-rata. CU rata-rata untuk setiap lapisan tanah. Ini untuk metode yang lain untuk mencari CA ya. Jadi dibaca sendiri ya untuk mencari uh, CA tadi. Ini adalah pada tanah berbutir kasar. Saya dukung pada si tiang pada tanah berbutir kasar. Kurang lebih sama ya, hanya saja nanti beda apa koefisien yang berbeda. Ya, ya, ini mencari NC, NK, N gamma sama seperti waktu di pondasi dangkal ya. Kemudian daya dukung pondasi tiang berdasarkan pengujian lapangan. Ya. Yang pertama berdasarkan data sondir. Berdasarkan data sondir. Daya dukung izin adalah nilai konus kisi kalikan luas penampang dibagi angka keamanan ya FB, kemudian JHP ditambah JHP dikali luas keliling tiang dibagi angka keamanan. Ini misalnya saya hidup eh, apa namanya data sondir ya, data sondir. Nah, kalau ini data SPT, data SPT. Ki izin, Ki ultimate dibagi F. Ki ultimate-nya adalah 40 dikali N dikali AB ditambah N rata-rata N kali AS dibagi 5. Oke, kita lihat contoh soal. Hmm,
Contoh soal. Ya, contoh soal. Yang pertama berdasarkan sondir dulu ya. Berdasarkan data sondir. Sondir itu CPT. CPT itu sondir, sondir ya. Sondir itu CPT. Kalau SPT lain, bukan sondir. Jadi beda huruf C sama huruf S. Oke, hitung daya dukung pondasi tiang yang berdiri pada tanah lempung lunak. Pondasi berbentuk lingkaran dengan diameter 40 cm, panjang tiang 18 meter. Oke, diberikan data sondir seperti ini ya. Berikan data sondir kedalaman 1 meter, 1,2 dan seterusnya. Nilai konus. Nah, nilai konus ini adalah nilai ujung ya. Ini adalah nilai ujung. Nilai kekuatan ujung. Sedangkan ini adalah apa namanya, hambatan pelekat ya, atau frictionnya yang ini, yang lekatan lokal ini adalah friction. Oke, ini data sondirnya sampai pada kedalaman ya, sampai pada kedalaman 23 meter. Pada kedalaman 23 meter masih konusnya di 30 ya. 30 ya, wajar lah karena dia memang tanahnya katanya tanah lempung ya, tanah kohesif, jadi sangat lunak ya. 30 ya. Sampai kedalaman 23 meter dia masih 30 kilogram per sentimeter persegi daya dukungnya. Ya, diminta pada kedalaman 18 meter berapa kekuatan atau daya dukungnya fondasi jika memakai fondasi tiang ya, fondasi tiang dengan diameter 40. Oke, kita diketahui diameter tiang 40 cm, kedalaman 18 meter, alfa, nilai alfa 0,5 untuk tanah lunak. Penyelesaian untuk menentukan daya dukung ultimate ya, kita hitung dulu luas penampang, luas penampang, luas penampang tiang AP ketemu 1256 cm persegi. Kemudian kita lihat nilai konus rata-rata sepanjang 3D di atas dasar tiang dan 3D di bawah dasar tiang. Ya, 3D itu berarti 3 dikalikan 0,4. 0,4 adalah diameter tiang. Berarti kita mencari nilai konus rata-rata dari 18 dikurangi 1,2 dan 18 ditambah 1,2. Ya, di atas itu berarti 18 dikurangi 1,2, di bawah itu berarti 18 ditambah 1,2. Ketemu, kita harus mencari rata-rata nilai konus pada kedalaman pada ring kedalaman 16,8 meter sampai 19,2 meter. Ya, di 16, berapa tadi? 16,8. 16,8 berarti mulai sini di 16,8 ya, mulai sini ya, mulai sini sampai 19,2 sampai sini. Nah, jadi kita mengambil rata-rata nilai konus ini. Berarti ini ya, yang ini.
Nilai konus ini dijumlahkan lalu dibagi jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dibagi 13. Berarti ini tambah ini 25 tambah 15 tambah 15 tambah 20 dan seterusnya sampai sini dibagi dengan 13. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya lalu kita kalikan dengan alfa, maka ketemulah KIPI-nya adalah sekian. Lalu dibagi dengan angka keamanan sebesar 2, maka ketemu 6,76 ton. Jadi daya dukung ujung N biringnya adalah 6,76 ton. Lalu kita menentukan daya dukung friction, ya, friction, daya dukung pelekat. JHP pada kedalaman 18 meter adalah 676. Ya, JHP pada kedalaman 18 meter ini adalah, nah ini JHP-nya jumlah hambatan hambatan pelekat ya. JHP itu jumlah hambatan pelekat. Ini kalau data sondir ya, ini ini sudah standar ya. Kedalaman, konus, terus JHP ini sudah standar. Jadi kalau kalian nanti dapat data sondir ya pasti ya kurang lebih ya seperti ini ya pasti ada JHP, ada konus, ada kedalaman. Minimal tiga ini. Ya, pada 18 meter jumlah hambatan pelakatnya 676. Ya, kemudian kita cari keliling, keliling tiangnya, keliling tiang rumusnya pi kali d, ya. Maka tinggal kita kalikan, ya. 125,6 dikalikan 676, ya. Dibagi 2 untuk apa? Angka keamanan. Ketemu untuk hambatan pelekatnya adalah 42,45 ton. Sehingga Q ultimate-nya adalah 49,21 ton. Di daya dukung satu tiang untuk pada pada kedalaman 18 meter adalah 49,21 ton. Ya, berdasarkan data sondir atau data CPT. Kemudian yang kedua berdasarkan data SPT. Berdasarkan data SPT. Ya, kita ketahui hasil tes SPT dan tes laboratorium dari suatu cocokan tanah seperti pada gambar. Diminta menghitung besar daya dukung izin berdasarkan tes CPT dan tes lab, ya, untuk merencanakan fondasi tiang dari pipa baja dengan diameter 800 mm. Nah, ini adalah adanya ya nilai hasil apa hasil labnya. Hasil labnya. Ya, penyelesaian KIPI ya daya dukung ujung adalah rumusnya adalah ini. Luas penampang dikali 40 N kali L dibagi D. N1 jarak di atas 10D dari ujung tiang. 10D adalah 8 meter ya, 8 meter. 8 meter nilai SPT-nya berapa? Di 8 meter nilai SPT-nya.
3,2 plus. Ya, nilai N-nya pada kedalaman 8 itu sebenarnya di sini. Terus pada kedalaman 3,2 harusnya di kurang lebih di sini. Berat di atas D dari ujung tiang. Ya, harusnya nilai N-nya ya ini. Untuk yang kedalaman 8 meter, ini berapa kira-kira ini? Ini 10, berarti Dua. sekitar berapa ini? 2 ya. Nggih. Ini mungkin 2, ini 5. Ya, 2, ini 5. Ya, jadi ini mestinya terkoreksi ya. Ini mestinya terkoreksi. Nah, nanti tinggal ini juga terkoreksi. Di luas penampangnya, maka 40. Ini terkoreksi 3, 32, 32 dikurangi 8 berapa? 32 dikurangi 8, 32 kurangi Dua puluh 8 enam. berapa? 26. 26 Eh, tuh ini. Oh, ini berarti ini ya. Ini 10D ya. Berarti kan ini kedalamannya ini dia mau diminta dia di 32 meter. Ya, dia mintanya di 32 meter nih, enggak disebutkan nih di sini. Ya, jadi dia minta ini di 32 meter. Berarti ini kan ketemu 10D-nya, 10D di atas ujung tiang adalah 8 meter. Berarti ini ya 32 dikurangi 8. Jadi sama dengan 24, 26. Pak. 4, Nah, 24. 20, 24. 24. Nah, di 24, kedalaman 24 itu berarti ini anunya, nilai N-nya ini. Ya benar 16. Ya, benar 16 ya.
Nah, berarti benar nih 16. Iya, Pak. Pada kedalaman 24 meter. Lalu ini di bawah ujung tiang. Berarti 32 ditambah 32 ditambah 3,2. Berapa? 35,2 Dua. ya. 35,2 kita lihat yang tiga dalaman 35,2 35 itu kurang lebih di sini ya. Nah, ini data yang terbaca paling tinggi 49 ya. Ya udah berarti 49. Nih 49 ya. Jadi kita ini kan data terakhirnya di sini nih. Gak ada lagi data. Padahal kedalamannya kan diminta di sini nih ya. Di 35 meter. Ya kurang lebih di sinilah ya. Nah, kan tidak ada data ya udah kita pakai data yang ada. Yang ada adalah 49. Nah, seperti itu ya. Berarti udah ini udah benar, 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 udah. Ini maka dia harus ini harus lebih besar dari ini. Karena dia lebih besar, maka yang dipakai adalah yang kecil, ya. Ya, yang lebih besar adalah yang kecil. Sehingga kita memakai daya dukung ujungnya adalah 13 ton, 13.000 kilonewton. Dibagi angka keamanan, 3 untuk daya dukung ujung, ketemu 4.000 sekian. Untuk daya dukung geser, ya, daya dukung geser, keliling tiang, ini ya. Lalu panjang atau kedalamannya 32 meter. Frictionnya, ya, frictionnya ini pada kedalaman 6, 18, dan seterusnya ini ketemu angka frictionnya adalah 11,4. Maka daya dukung keliling, daya dukung friction adalah 2,5 kalikan 11,4 kalikan 32. Ketemu 912. Dibagi angka keamanan, ya, maka daya dukung ujungnya adalah, daya dukung semuanya adalah ini, 4.637,5 kilonewton per meter persegi. Ya, itu adalah untuk mencari daya dukung tiang berdasarkan data CPT dan SPT. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Mau tanya, Pak, Ya. tentang angka keamanan tadi, Pak. Hmm. Kenapa di SPT tadi dibagi dua, kalau SPT kok dibagi tiga, Pak? Apa yang membedakan itu, Pak? Tadi kan angka keamanan kan antara ringnya 2 sampai 3 ya. Ya itu aja sih. Ya, 2 sampai 3. Itu aja. Jadi Terserah sih kalau angka antara keamanan ini. antara itu berarti nggih. 2 sampai 3 Nih, itu. SPT ya. SPT ini angka keamanannya kalau SPT berapa? 3 ya. 3. Terus Nggih. yang ini juga 3. Terus kalau CPT, CPT, 2. CPT 2 ya. Iya. CPT 2. CPT 2. Ya, ya. Angka keamanan itu antara 2 sampai 5 sebenarnya ya. Oh, Jadi 2 sampai kalau 5. ini mau pakai CPT dipakai 2, dipakai 3, ya nggak ada pakem yang pas ya, yang pasti ya. Jadi angka keamanan itu antara 1,5 sampai
5. Ya, biasanya yang moderat itu kalau daya dukung ujung, kalau daya dukung ujung itu dibagi 3. Kalau daya dukung friction, ya, hambatan pelekat, CHP, ya, kalau JHP itu dibagi 5. Ya, daya dukung ya. Jadi yang ini, ujung ini, ini yang ujung itu berarti yang P ya. Nah, ini ujung, ini Ya. yang ini adalah hambatan pelekat. Ya, biasanya ujung 3, JHP 5. Itu kalau di buku-buku. Tapi kalau sudah keseringan mendesain pondasi, biasanya ada yang berani ini dibagi 1,5, ini dibagi 2,5. Ya. Tapi ini tidak ada dasarnya ini. Ini hanya pengalaman. Ini hanya pengalaman. Kalau sudah dan keberanian ya, keberanian. Kalau sudah sering mendesain pondasi, misalnya di daerah-daerah yang mempunyai jenis tanah yang sama atau berdekatan, ya awal-awalnya mungkin dia mendesain 3 dan 5, terus dia nyoba kemudian diturunkan. Ternyata masih kuat, masih kuat, masih kuat sampai sekarang misalnya. Nah, bisa ke sini. Ya. Hanya saja ini tidak ada dasarnya. Kalau ditanya dasarnya apa, buku mana, di teori siapa, nah tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi, tapi bisa saja kita masuk tadi angka keamanan 2 sampai 3 tadi. Ya, kita bisa ambil itu dasarnya. Ya. Saya dulu waktu awal-awal masih baru lulus itu makai ini. Makai 3/5. Terus ketemu sama orang, ya ketemu sama ini ya diperiksa ya diperiksa oleh oleh ya oleh atasan lah, ya disuruh memakai ini, ya karena saya hanya menghitung tidak berikut bertanggung jawab, ya udah saya bagi, ya lumayan jumlah jumlah tiang panjangnya akan berubah banyak kan, separuhnya minimal, ya yang semula 5 bisa jadi hanya 3. Nah itu kan dari sisi biaya nanti kan juga pengaruh sekali. Nah, sampai sekarang bangunannya masih berdiri itu. Jangan sampai ya roboh ya. Ya, yang Iya. semula tak desain 3/3 sama 5 diminta merubah jadi 1,5 dan 2,5. Nah, sampai sekarang masih masih ada bangunannya. Kalau pernah ke Malang itu Stadion Gajayana itu tribun sebelah timur dan tribun sebelah barat itu. Itu desainnya saya waktu saya masih baru lulus lulus masih baru-baru lulus. Stadion Gajayana. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang ditanyakan? Saya sedikit, Pak. Iya. Nggih. Eh, tadi yang diuraikan yang di halaman 14, nggih, Pak. Untuk pondasi tiang beton pracetak itu ujungnya kan ada yang dibuat runcing, ada yang dibuat rata. Itu untuk membedakan menentukannya seperti apa, Pak? Apa yang membedakan apa? Maksudnya jadi untuk pengaplikasiannya yang ini kita untuk pondasi ini nantinya kita gunakan yang runcing, kalau ini yang rata itu ditentukan berdasarkan apa? Iya, nggak ada sih ya. Nggak ada ini. Seharusnya sih rata ya, seharusnya. Se- Cuma kan kalau rata itu nanti masuknya kan susah kalau dia dipancang. Kalau rata itu Nggih. kan kita luas luas penampangnya kan apa? Ya pasti ya luas penampangnya ya. Kalau dia dibuat runcing itu luas penampangnya gimana tuh kalau dibuat runcing? Ya, ya itu hanya anu aja sih, hanya karena metode pelaksanaannya.
Jadi kalau dibuat rata, mancangnya susah nanti. Susah nggak kalau dibuat rata memancangnya? Ya, Susah, Pak. otomatis susah, lebih Ya, susah. bahkan mungkin Secara nggak masuk kekuatan, nanti. Tapi kalau runcing kan efeknya kan kalau terkena beban kan masih bisa dia masih bisa menancap, turun. masih bisa turun. Kalau runcing biasanya kan gitu. Ya, jadi kapan dibuat runcing, kapan dibuat rata, ya tergantung kondisi tanah ya. Kalau tanahnya lempung, lempung ya, lihat itu kan jangankan dipancang, ditaruh aja sudah meluncur masuk dia. Hmm. Ya, nah kalau Iya. kondisi seperti itu, ya mungkin dibuat dibuat rata, ada apa-apa ya. Tapi kalau kalau dia tanahnya rodo rodo non kohesif, ya nilai kohesinya itu mendekati nol, ya dibuat runcing. Ya, cuma kalau dibuat runcing itu mestinya terkoreksi ya, luas luas penampang, luas ujung penampangnya mestinya terkoreksi. Tidak tidak seperempat PD kuadrat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa bisa diteliti deh itu. Ya, jadi berapa perbedaan, sejauh mana terkoreksi daya dukung pondasi yang berujung datar dan berujung yang runcing, ya, itu sejauh mana. Tapi selama ini sih, walaupun dia ujungnya runcing, tetap dibuat untuk apa, luas penampangnya tetap dibuat datar, seperti itu. Berarti di Ya, lapangan dibuat runcing, tapi di lapangannya dibuatnya datar seperti itu, Pak. perhitungannya dibuat datar, Iya. perhitungan Hitungannya datar, tapi di lapangan runcing, prakteknya runcing. runcing, iya. Ya kan sering tau lihat tiang pancang datang atau dibawa ada pakai mobil gitu, tiang pancang kan runcing tau ujungnya, yang precast itu. Ada juga Iya. sih ada juga sih yang datar, ya. Ada juga sih yang datar. Ya. Nah itu kalau menurut saya lebih kepada metode pelaksanaannya nanti, tingkat kesulitan pada saat memancang. Kalau dasar biasanya ada pergeseran, Pak, sedikit-dikit itu kalau waktu mancang gitu. Ya, ya itu. Hmm, Oke, soalnya dulu saya pernah mancang dermaga, Pak, di pantai. hmm, hmm. Jadi kita yang dasar itu pakai runcing, Pak. Habis itu kita sambung pakai yang datar gitu. Ya karena Kalau dia udah kan oke, sudah bolong kan ya. oke, makanya itu untuk yang datar itu buat sambungan saja, Pak. Iya, nah, iya buat sambung saja yang nggak bisa seperti itu. Tapi cuma yang kita hitung kan tetap yang ujung. Untuk daya dukung ujung tetap yang runcing itu tetap kita kita perhitungkan. Ya, Oke, Bapak. ya. Oke, ada lagi? Ini slide-nya kita sudah sampai slide yang nomor slide halaman 52 ya. Ya 53. Nah, sudah sampai 53. Nanti ini ada sampai 73 slide. Jadi selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya ya, untuk halaman berikutnya. Jadi sekarang mungkin kita cukupkan dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Atau mungkin ada yang masih ditanyakan? Nggak ada Pak, udah Pak. Cukup ya. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri sebelumnya kita apa?